salam sejahtera. Di sini kami dari kelompok 1 membuat proyek mini AC. Saya sendiri Zaki Maulana Ibrahim Hidayatullah, NIM 103. Saya Kerabisna, nomor NIM 094. Saya Ahmad Nurul Rauf, NIM 095. Saya Juli Manas Kesni, NIM belakang 086. Saya Ridho Niswatorov, NIM belakang 101. Di sini kami akan menjelaskan penjelasan prototipe kami, kemudian cara kerja prototipe kami, ketiga itu manfaat prototipe kami, dan yang terakhir keunggulan dari prototipe kami. Di sini kami berpikir untuk membuat mini AC dikarenakan suhu lingkungan di Surabaya melebihi batas normal. Mini AC ini sendiri sangat cocok digunakan untuk di ruangan kelas atau di kos kita karena dapat menurunkan suhu ruangan yang melebihi batas normal. Bahan-bahan yang digunakan untuk mini AC ini sederhana sehingga tidak membutuhkan biaya yang tinggi serta daya yang efisien. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang wadahnya yang akan digunakan untuk membuat AC. Dan untuk wadahnya sendiri bisa memuat volume 8 liter. Tapi di sini akan diisi dengan setengah air saja. Dan dengan air yang diisi setengah kita bisa menyampurkan dengan es batu atau es gel. Dan untuk wadahnya sendiri dibolongin di daerah sini untuk memasukkan kabel untuk sambungan ice makernya yang akan dinyalakan. Jadi untuk tutupnya sendiri kita melubangin 2 lubang, dan lubang pertama untuk memasang kipas untuk bisa mengeluarkan embun yang akan keluar dari pipa. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang mist maker. Jadi mist maker ini yang kami gunakan ini menggunakan daya sekitar 24 volt, dan mist maker ini berguna untuk mengubah air yang akan diisi ke dalam wadah ini menjadi kabut. Jadi cara kerjanya sendiri itu mist maker ini menghasilkan gelombang ultrasonik yang berkisar 1,7 MHz sampai 2,4 MHz, yang dimana gelombang ultrasonik itu menggetarkan permukaan air di sekitarnya sehingga dapat mengubah air tersebut menjadi kabut, yang dimana partikel-partikel air tersebut dipecah menjadi partikel yang lebih kecil oleh gelombang getaran ultrasonik tersebut. Dan kemudian di ujung kabelnya sendiri kami akan menghubungkannya dengan adaptor 24 volt juga, yang dimana akan dihubungkan kembali ke saklar untuk mengubah tegangan yang tinggi supaya dapat sesuai dengan tegangan yang diperlukan oleh mist maker ini. Kemudian setelah kabut diciptakan, kabut kemudian akan didistribusikan keluar melewati pipa paralon ini yang kami tempel, sehingga kipas yang mendorong kabut tadi dapat keluar dengan lancar dari pipa tersebut. Nah, oke, di sini saya akan membahas soal kipas ya. Jadi kami menggunakan kipas berdaya 12 volt yang nantinya akan berguna untuk menyedot angin dari luar masuk ke dalam, sehingga nanti mist makernya bekerja, tepatnya akan keluar dari pipa ini. Terus yang jadi masalah, bagaimana kipas berdaya 12 volt ini bisa tetap bertahan di listrik yang berdaya 220 volt. Nah, jadi kami menggunakan DC konektor ini yang akan disambungkan ke suatu alat. Nah, alat itu nanti akan mengkonvert daya listrik dari colokan PLN tadi, sehingga daya listrik yang masuk ke kipas ini hanya sebesar 12 volt. Maka kipasnya akan tetap bertahan. Di sini saya akan menjelaskan kedua adaptor DC. Adaptor DC yang pertama digunakan untuk menghubungkan konektor DC untuk menyalakan kipas, di mana adaptor DC yang pertama yaitu inputnya 240 volt dan outputnya 12 volt 2 ampere. Adaptor DC yang kedua digunakan untuk menghubungkan dengan adaptor DC mist maker 24 volt, di mana adaptor DC yang kedua inputnya 240 volt dan outputnya 24 volt 1 ampere. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari barang tersebut. Untuk pertama yaitu dalam itu mist maker, ya. Tentunya seperti ini. Nah, mist maker ini tujuan untuk memberikan uap atau kabut dan juga mendinginkan tempat ini. Nah, untuk
cara kerjanya mist maker ini yaitu ditenggelamin pakai air ya. Untuk contohnya seperti ini. Nah, setelah itu untuk menyalakan mist maker itu menggunakan DC connector yang dimana itu yang dimana 24 volt dan juga 1 ampere. Nah, setelah itu selanjutnya kedua DC connector. Nah, DC connector ini berfungsi untuk merendahkan kekuatan daya listrik yang ukurannya 200 volt menjadi 12 volt supaya kipas ini atau dinyalakan tidak meledak atau rusak. Nah, setelah itu paralon ini digunakan untuk mengeluarkan kabut yang di dalam sini. Dan untuk menyalakan DC connector ini yaitu menggunakan adaptor DC yang ukurannya 12 volt 2 ampere. Oke, sekarang untuk cara kerjanya ini yang pertama kita colokkan adaptor DC ke mist maker. Setelah itu yang DC connector dicopkan dengan adaptor DC yang ukurannya 12 volt 2 ampere. Dan dicopkan yang ini ya, bukan yang ini. Nah, ini teman-teman. Oke. Aduh, ini. Pertama kita nyalakan mist makernya yang di dalam. Kita tunggu beberapa menit supaya asap yang di dalamnya itu banyak. Ini asapnya udah banyak, kita nyalakan kipasnya. Nah, seperti inilah cara kerja dari barang ini. Bisa dibeli di Kanjeng Kuning ya adik-adik. Nah, manfaat alat ini sendiri yaitu yang pertama meningkatkan kelembapan, yang kedua menurunkan suhu ruang, yang ketiga dapat menjadi alat alami pengusir serangga. Terus yang keempat, alat ini bisa menurunkan polusi dan bisa menurunkan polusi di tempat tertutup. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan dari barang ini. Keunggulan dari barang ini yaitu yang pertama hemat energi yang dimana dibandingkan dari AC karena menggunakan daya listrik yang rendah. Terus yang kedua, kabut yang dihasilkan dari barang ini bisa menurunkan suhu ruangan dan menciptakan efek pendingin yang nyaman. Dan yang ketiga, mudah dibawa karena bisa kan ukurannya kecil dan simple. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.